Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Samsia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan contoh desain pembelajaran saya, yaitu dari tugas mata kuliah menyimak, di mana kami diperintahkan untuk membuat sebuah desain pembelajaran dan langsung dipraktikkan kepada anak murid bagaimana cara menyampaikan materi yang akan disampaikan kepada anak murid dengan menggunakan desain yang telah kami buat. Nah, berikut adalah contoh video cara saya menyampaikan atau cara mempraktikkan dari desain pembelajaran yang telah saya buat mengajarkan anak-anak SD. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sudah disiapkan pena dan bukunya? Sudah. Materi apa hari ini kita? Mata pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelas untuk menyiapkan dan mewakili doa sebelum belajar. Cakrat. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mulai doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah, pada hari ini Ibu akan mengajarkan kalian mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana materi kita pada hari ini yaitu menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu itu kalimat apa? Sudah belum? Belum. Nah, ini adalah kata tanya, di mana kata tanya ini adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pernyataan yang diajukan kepada seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ciri khas kalimat tanya adalah tanda baca tanya pada akhir kalimat tanya. Kita dengan kalimat tanya yang lain yaitu menggunakan informasi intonasi naik dan dapat menggunakan partikel tanyakah. Fungsi partikel untuk memperhalus pertanyaan. Kata tanya terdiri dari sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Nah, contohnya di sini Ibu sebutkan ya. Kata tanya apa contohnya yaitu apa yang saat ini dalam tasmu? Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Wulan setelah pulang sekolah? Bisa dipahami? Nah, siapa yang bisa memberikan contoh dari kata tanya apa? Nah, coba Afdal, apa contohnya dari kata tanya apa? Apa yang dimaksud dengan bulan? Nah, bagus. Siapa lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Coba Ibu tunjuk kamu. Coba buat contoh kata tanya apa? Apa yang berisi saat ini di dalam kotak pensilmu? Nah, bagus. Bentar. Nah, sudah dimengerti kan apa itu kata tanya apa? Tidak. Contoh kalimatnya seperti apa? Dan digunakan untuk menanyakan apa? Nah, selanjutnya kita melanjut yang kedua, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya di mana berupa tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Nah, contohnya, di mana PON ke-10 diselenggarakan?
Nah, contoh lain. Di manakah kamu ingin pergi? Nah, ada lagi yang bisa memberikan contoh? Coba. Di manakah Anda tinggal? Ya, siapa lagi? Coba yang jilbab hitam berikan contoh kata tanya apa? Apa yang kamu lakukan? Kata tanya di mana? Di mana tempat kejadian kecelakaan? Nah, bentar. Coba yang baju hitam berikan contoh kata tanya di mana? Di mana? Iya, di mana? Di mana rumahmu? Nah, ya, bagus. Sudah dimengerti? Sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan waktu, kejadian, atau suatu peristiwa akan, sedang, dan telah berlangsung jawaban dari pertanyaan kata tanya kapan berupa waktu. Nah, contohnya, kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Contoh lainnya itu bisa seperti kapan kamu akan pergi? Ada lagi contoh lain? Coba. Kapan kamu akan pulang? Nah, ya, bisa. Sudah dimengerti? Nah, jadi itu adalah contoh dari beberapa kata tanya kapan. Kapan diselenggarakannya pertandingan basket antar sekolah? Kapan kamu akan pergi? Kapan kamu akan pulang? Nah, yang selanjutnya kita masuki yang keempat, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku subjek yang ditanyakan. Contohnya, siapa yang mengetik teks proklamasi? Nah, contoh selanjutnya lagi, siapa yang membantumu mengerjakan tugas? Siapa yang membuatkan tugas kamu? Nah, siapa yang berikan contoh? Coba. Siapa namamu? Ya, ada lagi yang lain? Contoh lainnya itu bisa seperti siapa yang mengantar kamu pulang? Siapa yang akan menjemput kamu? Nah, itu adalah contoh dari kalimat kata tanya siapa. Nah, selanjutnya kita lanjutkan kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya kata karena atau sebab. Nah, mengapa? Contohnya, mengapa Buyung datang terlambat? Mengapa hari ini kamu tidak masuk sekolah? Mengapa kamu tidak menggunakan jilbab? Nah, siapa lagi yang bisa memberikan contoh selain yang Ibu sebutkan? Dari kata tanya mengapa dibuat contoh kalimat. Nah, coba lagi. Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Nah, ada lagi yang bisa? Nah, itu adalah kata tanya mengapa, di mana kita menanyakan mengapa, sehingga orang yang kita tanyakan itu akan memberikan alasan mengapa dia tidak melakukan apa yang kita tanyakan. Contohnya, mengapa dia tidak sekolah hari ini? Berarti dia mempunyai alasan karena saya sedang sakit. Itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dan kata tanya bagaimana berupa penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Contoh, bagaimana kehidupan paman di desa? Bagaimana keadaanmu saat ini? Bagaimana suasanamu saat berliburan? Nah, siapa lagi yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh dari kata tanya bagaimana? Bagaimana ini dia menanyakan bagaimana keadaannya, berupa penjelasan. Contohnya di sini bagaimana kehidupan paman di desa, bagaimana kabarmu di sana, apakah baik-baik saja ataukah tidak baik-baik saja. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kata tanya. Coba siapa tadi yang masih ingat kata tanya apa saja?
Pertama, kata tanya apa? Kata tanya di mana? Kata tanya kapan? Kata tanya siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, berapa jumlah kata tanya? 6. Baiklah, apakah sudah bisa dimengerti semua? Bisa. Sampai saat ini apakah ada yang dipahami? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak sepertinya kalian sudah memahami ya. Nah, sekarang ibu kasih tugas kalian untuk membuat kalimat kata tanya. Satu kata tanya, satu contoh kalimat. Misalnya kata tanya apa? Nah, buat contohnya apa? Selain yang telah disebutkan, bisa juga yang telah disebutkan, tapi lebih baik yang sebelum disebutkan. Contohnya kata tanya apa? Nah, kalimatnya seperti apa? Kata tanya di mana? Contohnya seperti apa? Kata tanya kapan? Contohnya seperti apa? Kata tanya siapa? Seperti apa? Kata tanya mengapa? Seperti apa? Dan kata tanya bagaimana? Seperti apa? Bisa dipahami? Nah, sekarang silahkan kalian buat tugasnya. Nanti baru dikumpulkan dan akan ibu berikan nilai siapa yang bisa membuat tugasnya dengan baik dan benar. Nah, silahkan kerjakan sekarang. Ada 6 ya berarti. Yang pertama apa? Yang kedua di mana? Yang ketiga kapan? Yang keempat siapa? Yang kelima mengapa? Dan yang keenam bagaimana? Nah, silakan buat contoh dari masing-masing kata tanya tersebut. Jika ingin buat lebih juga tidak apa-apa ya. Misalnya mau buat 2 contoh juga tidak apa-apa. Kalian sudah siap? Sudah? Oke, kita tunggu temannya ya.
Oke, silakan. Baik, sudah semuanya ya. Nah, berarti kalian sudah memahami apa yang telah Ibu jelaskan tentang kata tanya apa, kata tanya di mana, kata tanya kapan, kata tanya siapa, kata tanya mengapa, dan kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan tidak sembarang kalimat karena tidak nyambung. Misalnya, kata tanya apa yang terjadi. Tidak mungkin kita gunakan di mana yang terjadi kan? Maka kata tanya itu tidak sembarang kalimat bisa dimasukkan saja karena nanti dia akan tidak nyambung dengan apa yang ingin ditanyakan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis kata. Nah, jenis kata di sini yang biasa digunakan ada 10. Yang pertama, mempertanyakan pilihan. Mempertanyakan pilihan itu menggunakan mana. Siapa yang bisa memberikan contoh mana? Pilihan. Mempertanyakan pilihan. Mana artinya kalian memilih ya dengan menggunakan kata mana. Contohnya memberikan contoh. Manakah yang kamu sukai? Yang ini apa yang ini? Nah, contohnya seperti itu. Yang kedua, mempertanyakan arah atau tempat yang dituju. Berarti kita menggunakan kemana. Kemana kamu akan pergi? Nah, seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami? Nah, yang selanjutnya mempertanyakan tempat asal, arah dari satu tempat atau milik. Dari mana? Kita menggunakan dari mana. Dari mana kamu? Seperti itu ya, karena di sini dia menanyakan tempat asal, arah atau satu tempat atau milik. Dari mana? Berarti dia misalnya menjawab, saya dari rumah nenek saya. Nah, dari rumah nenek saya itu kan adalah satu tempat, ya kan? Nah, yang keempat adalah mempertanyakan bahan baku. Maksudnya dari apa? Yang kelima, mempertanyakan asal milik. Dari siapa? Dari siapa kamu mendapatkan ini? Dari siapa barang ini? Nah, yang keenam, mempertanyakan alat, yaitu dengan apa. Yang ketujuh, mempertanyakan ikut serta, dengan siapa. Dengan siapa kamu akan pergi, artinya dengan siapa kamu akan pergi berarti dia bersama orang lain. Dia mengikut sertakan orang lain. Dengan siapa kamu akan pergi, dengan teman saya akan pergi, gitu kan. Nah, yang kedelapan, mempertanyakan tujuan melakukan suatu perbuatan. Untuk apa kamu melakukan ini? Bisa dimengerti? Artinya dia ditanyakan untuk apa kamu melakukan ini. Saya melakukan ini untuk ibu saya. Saya melakukan ini untuk orang tua saya. Nah, yang kesembilan, mempertanyakan orang yang dituju. Untuk siapa? Untuk siapa barang ini? Misalnya dia akan menjawab untuk teman saya. Itu adalah orang yang ditujunya. Nah, yang ke-10, mempertanyakan jumlah. Berapa? Misalnya, berapa orang yang akan pergi ke sekolah hari ini? Nah, kalian bisa menjawab itu ada 8 orang. Nah, itu yang dimaksudkan mempertanyakan jumlah dengan bertanya berapa. Nah, anak-anak bisa dipahami materi pada hari ini? Nah, dari pokok inti materi kita itu adalah menggunakan kata tanya apa. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu adalah hanya Ibu menambahkan saja jenis kata yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, agar kalian tidak salah menggunakan kata tanya. Karena kata tanya ini sangat berpengaruh akan jawaban seseorang. Jika kita salah memberikan pertanyaan, maka kalau tidak nyambung dengan pertanyaan kita, maka orang yang menjawab pun tidak bisa menjawabnya apa yang ingin kita tahu. Misalnya kita ingin menanyakan suatu hal, tetapi jawaban pertanyaan kita tidak nyambung. Nah, maka kita harus bisa memahami pada kalimat apa kata tanya ini digunakan. Pada kalimat apa kata tanya ini digunakan. Nah, bisa dimengerti? Bisa. Nah, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini? Ya. Nah, jadi kesimpulannya materi kita pada hari ini yaitu dengan menggunakan kata asli kata. Apa tadi kata tanya apa saja? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, dalam penggunaan aspek kata tanya tersebut, di mana kita tidak bisa menggunakan
lembaran kalimat. Nah, contoh kata tanya tersebut kita bisa mencocokkan dengan apa yang kita tanyakan, seperti dijelaskan kata tanya apa yang kamu lakukan. Nah, itulah tidak mungkin kita menanyakan kapan kamu lakukan. Kan itu tidak termasuk tidak baku, tidak enak didengarkan, tidak nyambung. Nah, jadi kata tanya tersebut gunakan pada kalimat yang tepat, apa yang ingin kita tanyakan kepada seseorang, sehingga seseorang pun yang menjawabnya pun bisa dimengerti. Nah, sampai di sini paham? Paham. Nah, baiklah, karena kalian sudah juga memahami dari apa yang telah Ibu sampaikan, maka pembelajaran kita cukupkan sampai sekarang, sampai di sini saja. Nah, untuk pesan Ibu, kalian tetaplah mencari tahu tentang pelajaran-pelajaran tersebut agar kalian di saat menghadapi materi selanjutnya dan guru kalian sudah memahami. Tetaplah juga kalian belajar terus, karena di masa sekarang ini kita sangat membutuhkan yang namanya ilmu. Jika kita tidak mempunyai ilmu, maka kita akan dibodoh-bodohi terhadap seseorang, karena kita tidak tahu ilmu itu seperti apa. Nah, maka dari sekarang dipersiapkan dari sekarang ilmu-ilmu yang kalian punya. Pahami pelajaran-pelajaran hingga kalian saat mempelajari materi dari guru kalian bisa aktif mengetahui apa yang disampaikan oleh guru kalian. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang hari ini telah masuk kepada jam pelajaran Ibu, yang telah aktif, yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, yang sudah menyimak penjelasan Ibu, yang bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan baik. Nah, silakan ketua kelas siapkan dan kita ucapkan doa dulu sebelum kita pulang untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siap, salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Ini Ibu akan periksa tugas kalian. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan pulang. Dadah.